Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Terima kasih kepada saudara-saudara dan teman-teman yang selalu menunggu update terbaru dari Peci Miring dari Ahmad Bahar. Ya, kita ini sebenarnya lebih ke menghibur ya saudara-saudara. Jadi konten-konten yang diungkap atau dikaji di channel ini sebenarnya lebih ke menghibur. Karena saya lihat komentar-komentarnya itu lucu-lucu, menarik, dan saya kira akan lebih banyak lagi yang komentar, saya kira akan lebih bagus. Gitu menurut saya. Jadi begini nih. Saya masih mencoba membahas tentang dicalonkannya atau rencana dicapreskannya Ibu Puan Maharani oleh PDIP, walaupun ini belum resmi, tetapi bisik-bisik info masih itu sepertinya Bu Puan itulah yang akan di gelagatnya, yang akan dicalonkan atau dicapreskan pada nanti 2024. Kenapa? Ya, saya kira ada hubungannya dengan ibunya yang kebetulan pemimpin partai, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi tentu ini untuk mempertahankan trah Soekarno dan untuk ya melanjutkan estafeta kepemimpinan di PDIP. Saya menduga ini nanti juga Ibu Puan ini yang akan ditunjuk untuk menjadi pengganti Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, saya menduga, memprediksi, mengira-ngira. Ya, alhamdulillah sih yang saya prediksi seringnya itu terjadi. Sering juga salah. Gak masalah, namanya kita memprediksi. Tapi khusus Bu Puan Maharani, ini saya sedang berpikir keras ini, karena ini selama saya jelajah Kopi Nusantara di wilayah Sumatera Utara, saya lihat itu ribuan baliho, ribuan spanduk ini yang terpasang di mana-mana, dan di sana tertulis atau tersirat bacaan bahwa Bu Puan the next presiden. Ya, boleh-boleh saja nih. Tapi kalau menurut saya ini terlalu mahal tuh, pasang baliho di mana-mana itu biayanya berapa juta itu. Kalau itu dibeliin kerupuk atau dibeliin Pertalite itu dapat berapa liter itu kalau dibagi-bagi kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Jadi saudara-saudara kita ini banyak yang sedang membutuhkan, tapi sementara kok dikasihnya baliho loh. Gimana ini? Jadi saran saya, jika memang Ibu Megawati benar-benar nanti atau kelak akan mencalonkan Bu Puan menjadi capres, ini ada saran menarik nih. Kaitannya juga dengan baliho juga. Jadi begini, calon pemilih presiden nanti saya yakin itu sebagian besar kan umat Islam.
kelompok masyarakat muslim, karena Indonesia ini jumlah kelompok muslim itu banyak, luar biasa banyak. Memang statistiknya begitu. Jadi kalau PDIP, Bu Megawati, Ibu Puan ingin memprofiling Bu Puan untuk menjadi capres atau ingin menjadi presiden kelak, harus bisa mengambil hati dari sebagian besar kelompok muslim. Nah, apa salah satu cara untuk mengambil simpati? Ya, simbol-simbol keagamaan. Setidak-tidaknya kalau saya usul misalnya fotonya Bu Puan di mana-mana itu pakai kerudung, bukan jilbab ya, pakai kerudung semacam kerudungnya Ibu Kartini atau semacam kerudungnya Yeni Wahid itu loh. Jadi tidak tertutup semua rambutnya, tapi sudah kelihatan anggun apa. Sekali-sekali dicoba deh Bu Puan. Dan itu disebar lagi di wilayah-wilayah yang memang sebagian besar umat Islam, di kota-kota, di daerah-daerah sebagian umat Islam. Tapi sebenarnya ya tidak harus di spanduk-spanduk atau di baliho ya, tapi juga di penampilan-penampilan yang lain. Jadi ini saya ngasih bocoran, ngasih usul, ngasih masukan. Mana tahu ini masukannya sangat berharga. Jadi mengambil simpati umat Islam itu enggak terlalu sulit. Bisa saja dengan simbol-simbol menggunakan baju penampilan yang elegan seperti muslimah, seperti ibu-ibu. Pokoknya anggun deh. Saya coba kalau ngelihat Bu Puan pakai itu, dicoba nanti penampilan di tempat-tempat publik, tempat-tempat umum. Itu kok rasa-rasanya nanti akan banyak simpati terhadap Ibu Puan Maharani. Dan itu nanti coba, kalau itu dicoba, siapa tahu, mana tahu bisa menaikkan elektabilitas. Karena sampai hari ini kan elektabilitas Ibu Puan kan masih rendah, dan berbagai macam cara seperti kemarin tuh rame-rame membuat yang kolonel itu kemarin itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi umat Islam ini termasuk pemilik suara yang banyak lah. Jadi kalau ingin mengambil simpati, ya saya kira enggak salah. Saya hanya usul salah satu aja, nanti masih banyak usul-usul yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah memang Bu Puan niat betul menjadi capres dan selanjutnya menjadi presiden, atau bagaimana ini? Karena ini penting ya, kita harus tahu persis orang yang menjadi presiden ini. Salah satu syarat yang sering saya dengar dan sering saya perhatikan, memang salah satunya harus mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai jaringan internasional, mempunyai kemampuan diplomasi, mempunyai banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang presiden kelak. Dan yang pasti harus mencintai rakyatnya. Jadi harus punya simpati dan empati kepada seluruh rakyatnya.
Dan kelak kalau sudah jadi presiden, andaikan Ibu Puan menjadi presiden, ya sebaiknya bukan lepas dari partai. Jadi presiden itu bukan presidennya partai, tapi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai salah, nanti mentang-mentang yang mengusung PDI Perjuangan, hanya PDI Perjuangan saja yang diperhatikan, nggak bisa begitu. Jadi kalau sudah, nah di situ ada syarat khusus, yaitu harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tidak sektarian. Begitu teman-teman, ini sekedar ya tambahan masukan. Jadi Bu Puan bisa dan pasti bisa menjadi presiden asalkan mendapat suara terbanyak, asalkan dipilih oleh sebagian besar umat Islam, asalkan Ibu Puan pokoknya suaranya melebihi kalau sudah dipilih artinya suaranya melebihi lawan-lawan yang lain gitu. Itu pasti jadi presiden, saya jamin. Ini ada yang ngomong nih, saya dengar nih, lah iya kalau sudah suaranya lebih banyak ya pasti menang. Lah ya maksud saya begitu, Bu Puan pasti bisa jadi presiden bila dipilih lebih banyak oleh pencoblos di ruang-ruang coblos di Pilpres 2024 nanti. Moga-moga tayangan ini bermanfaat dan menghibur, mencerahkan, mendidik, dan membuat Anda sedikit tersenyum. Karena dengan tersenyum, hidup kita akan awet muda dan lupa terhadap hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.